Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Makalah yang ke-22. Setelah pagi ini pelajaran kita makalah yang ke-22 dari 29. Makna insyaAllah 7 makalah lagi lah habis kitab ni. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala Idza arada Allah ta'ala an yudkhila ahlal jannati fil jannati ba'atha ilaihim malakan wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, apabila Allah mau memasukkan pengisi surga, artinya sebelum pengisi surga itu masuk surga, Allah mau memasukkan mereka ke dalam surga. Apabila Allah mau memasukkan pengisi surga ke dalam surga, Allah mengutus malaikat kepada mereka membawa hadiah dan pakaian dari surga. Istilah kata sebelum masuk sudah disambut. Surga berada di atas langit yang ketujuh dan telah pasti dari Nabi Muhammad SAW bahawa surga berada di atas langit yang ketujuh di bawah Arash. Jadi setelah 7 lapis langit, surga Arash. Arash itu singgasana Allah Ta'ala. Di atas itu ada lagi namanya kursi. Kursi kekuasaan Allah Ta'ala. Sebatas itu saja. Lebih jauh macam mana kita tak tahu. Terusnya, surga itu luasnya seperti luas langit dan bumi. Qadis samawati wal ard, kata Al-Quran. Ada lagi, Quran sebut surga itu luas dia seluas langit bumi dan seterusnya lah. Ini persoalan gaib, jemaah. Jadi kalau disebut surga seluas langit dan bumi, sedangkan dia di atas langit yang ke-7, berarti masih sama saja dengan seluas langit. Kira-kira begitu kalau pikiran kita, jemaah. Makanya kita memahami bahwa ini menunjukkan tinggi tempat surga itu. Sampai sekarang para ahli pun tak tahu yang mana yang disebut langit. Jemaah. Ahli-ahli ilmu alam tak tahu yang mana disebut langit. Yang kita nampak ini bukan langit, tetapi batas pandangan terjauh manusia. Mana langit? Tak tahu juga. Jemaah. Jadi yang gaib-gaib begini sebatas apa yang ada dari Rasulullah, yaitu di Al-Quran atau hadis, ya sudah, sebatas itu saja. Jamaah, kita mau berhati-hati kalau sampai masalah gaib. Jamaah, ya. Berkata sebagian ulama, surga memiliki 8 pintu. Setiap pintu dimasuki 70.000 orang di dalam satu barisan. Dan surga adalah istana dan kamar dan sudut-sudut ruangan dan pemandangan yang bersusun terbuat dari emas, perak, permata zabarjud, permata lu'lu', marjan, kapur, anbar. Dan selain anbar ni bahan dasar membuat minyak wangi, jemaah. Itu asal daripada ikan paus.
Dan selain itu berupa permata yang indah. Begitulah surga. Selebihnya tak mampu kita memahami jemaah. Itu di luar kemampuan fikiran kita. Jemaah ya. فإذا أرادوا أن يدخلوها قال لهم الملك إن معي هدية من رب العالمين قالوا. Apabila mereka ingin memasukinya, pengisi surga mau masuk ke dalam surga, malaikat berkata, bersamaku ada hadiah dari Tuhan seluruh alam. Mereka penduduk surga pun bertanya, wa matilkal hadiyatu? Fa yaqulul malaku hiya, hadiah apa itu? Malaikat menjawab, asyaratu khawatima maktubun ala ahadiha. Ada 10 cincin. Tertulis di salah satunya, ini kaji kita. Tak penting persoalan cincinnya. Yang terpenting adalah apa anugerah Allah Ta'ala itu. Jamaah. 1. Tertulis, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu. Masuklah ke dalam surga ini. Kekal di dalamnya. Surat Az-Zumar. Surat 39 ayat 73. Jadi, Allah sudah sambut. Gini jamaah. Kita datang ke istana presiden. Diundang oleh presiden. Yang nyambut langsung presiden. 1. Yang nyambut kepala istana. 2. Mana yang membuat kita lebih bahagia? Presiden yang nyambut. Lah ini Allah yang sambut. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sejahteralah dilimpahkan atasmu, berbahagialah. Sejahtera, bahagia. Kalian kekal di dalam surga ini. Allah kata begitu. Terus kebahagiaan apa di atas ini lagi? Makanya orang-orang soleh itu, orang itu tak lagi tengok benda surga. Benda surga. Tak lagi ditengok. Yang ditengok orang tu yang seperti inilah jemaah. Bukan salah kita bersenang-senang dengan benda surga, apalagi yang awak senangkan macam kita jemaah. Nampak awak di seberang neraka, awak di sini di surga, apa tak enak. Tapi orang-orang soleh itu seperti inilah dia. Ya. Pada cincin yang kedua, maktubun rafa'tu ankumul ahzana wal humuma. Tertulis, kuhilangkan dari kalian kesedihan dan duka cita. Tentulah orang sudah sejahtera, sudah bahagia, hilanglah sedih, hilanglah duka cita. Maka di surga negatif enggak ada. Apanya negatif? Coba bayangkan. Apa aja yang negatif? Enggak ada. Sama ada negatif ini berlawanan dengan agama? Enggak ada. Atau negatif ini hal-hal yang kita enggak suka? Enggak ada. Pokoknya enggak ada yang enggak kita suka. Dah, itu aja. Dan kita enggak mampu membayanginya. Oleh karena kita mampu membayangkan suka dan tidak suka. Enak dan tidak enak. Itu yang mampu kita bayangkan. Jemaah. Ini yang tidak enak enggak ada sama sekali. Nah itu. Kan? Dia diartikan oleh lama. Sedih artinya terjadi sesuatu yang dibenci. Itulah arti sedih. Sedih kali lah. Mesti terjadi sesuatu yang kita benci atau kehilangan sesuatu yang disuka pada masa lalu. Jadi sedih itu terkait susah masa lalu. Sedangkan duka cita sesuatu yang terjadi di masa depan. Tapi bahasa kita semua serba sedih saja. Sedih masa lalu, duka cita masa depan. Maka orang surga tak ada lagi sedihnya. Dan enak semua. Duka cita pun tak ada. Kalau kita, duka cita itu khawatir. Jamaah, duka cita itu khawatir. Karena yang kita khawatirkan pasti masa depan. Bukan masa lalu. Masa lalu itu yang kita sedihkan. Begini sedih kali lah awak dibuatnya begini. Sedih kali lah awak kehilangan ini. Sedih kali lah awak kayak gini jadinya. Itu masa lalu. Akan datang itulah duka cita. Tapi di kita duka cita sedih sama saja. Jamaah, ini bahasa Arab saja. Artinya di surga masa lalu dan akan datang tetap tidak ada negatif. Semua serba senang saja.
Jamaah, ya. Di cincin yang ketiga dan keempat kita baca terjemahnya. Dan pada cincin yang ketiga tertulis, tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amalan yang dahulu kamu kerjakan. Ini surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 72. Tengok jemaah. Surga itu diwariskan kepadamu. Seakan-akan surga itu milik kita jadinya. Harta waris kan jadi milik kita. Ya, harta waris itu kan jadi milik kita. Jadi surga itu seakan-akan jadi milik kita. Begitulah Allah Ta'ala sayangi kita. Masalahnya kita nggak sayangi diri kita sendiri. Jadi diwariskan kepadamu disebabkan amalmu. Lah, tiket masuk surga adalah perbuatan. Jangan menghayal amalan orang. Ini harus hati-hati jemaah. Jangan menghayal amalan orang. Ya, tapi kan amalan orang kalau di hadiahnya untuk kita sampai kata mayoritas ulama. Masalahnya, tengoklah kenyataan hidup kita. Siapa yang mementingkan diri kita? Kita atau orang? Tengok aja jemaah. Kenyataan hidup nih. Macam mana pun perhatiannya orang sama kita, tetap akhir-akhirnya kita yang bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Tengoklah ini. Ini petikan ayat Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 72. Surah 43 ayat 72. Itulah surga yang diwariskan kepadamu. Bahasa kita kira-kira itulah surga yang dikasih untuk kalian. Ambil. Tapi masuknya disebabkan amalan. Amalan itu perbuatan. Ya, maaf. Melulu saya bagi tahu untuk kita semua pahala. Buat aja pahala. Ini serba nggak tahu nih jamaah. Kan? Ini mau hati-hati. Dan pada cincin yang keempat tertulis, kami pakaikan untuk kalian bermacam pakaian dan perhiasan. Berikut ini secara bahasa Arab. Hulal adalah bermacam pakaian. Huli adalah bermacam perhiasan seperti emas, perak, permata, lu'lu'. Ini sudah ikutan lah jemaah. Itu di cincin yang keempat. Kita dapat pakaian, dapat perhiasan. Ini sudah dengan sendirinya. Sudah bersedap-sedap jemaah. Ya. Terusnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekalian di situ. Kita baca terjemahnya. Dan pada cincin yang kelima tertulis, dan kami berikan kepada mereka bidadari. Surat Ad-Dukhan, surat 44, ayat 54. Ini saya sudah bagi tahu jemaah. Cemburu itu tak ada lagi. Karena cemburu itu negatif. Selalunya itu jemaah. Tapi tidak semua cemburu negatif. Nanti dalam bahasa Arab sebut ghirah jemaah. Artinya, di dunia ini, si A beristri lebih dari satu, kata dua. Faktanya selalu saja itu saling tak suka. Jamaah. Untuk sampai pada peringkat iman 100% tanpa ada rasa benci kepada madu kita, itu memang memerlukan upaya serius. Tapi faktanya selalu aja ada nggak suka, walau kecil. Mudah-mudahan adalah perempuan atau suami yang pandai mendidik istrinya sehingga tulus 100% di madu jamaah. Oke lah, kita tak tolak. Tapi di surga tak ada gitu-gitu. Sama sekali tak ada. Sebab itu negatif jamaah. Surga tempat yang berisi hal yang positif. Satu. Yang kedua, saya sudah ceritakan persoalan bidadari dan istri. Sepanjang ilmu yang kita tahu sampai sekarang, yang sudah sepuh-sepuh lah, pernah nggak dapat pelajaran dari guru kita bidadari itu sembahyang? Yang ngaji kemana-mana lah kita udah ngaji-ngaji jamaah. Pernah nggak guru kita menjelaskan bidadari sembahyang? Tak pernah. Sebenarnya ada di surga kian. Surga mana tempat ibadah jamaah? Surga tempat sedap-sedap. Sedangkan istri kita sembahyang. Takkan lebih rendah istri kita dari bidadari? Sedangkan sembahyang ibadah paling tinggi. Jamaah. Jadi tetap saja lebih mulia istri kita dari bidadari. Cuma karena suami ini muak aja nengok bininya. Muak nengok bini dia. Di dunia ini itu dah janji Rasulullah. Rasulullah katakan, setan itu akan membuat yang bukan istrimu lebih menarik bagimu dari istrimu. Itu begitu jemaah.
Saya bagi tahu kepada perempuan depan saya, nih, kalau ada anak kita, cucu kita, bagi tahu anak kita, ikutkan aturan agama. Bagi tahu cucu kita, ikutkan aturan agama. Secantik, sebohai, sebahenol apa anak cucu kita, tetap saja suaminya nengok perempuan lain. Itu bukan mau dia. Memang kata Rasulullah, syaitan begitu. Akan dikabuskan pandangan. Kabus itu bahasa Melayu. Jamaah, akan dikabuskan pandangan suami itu untuk cantik nengok perempuan yang bukan istrinya. Ini baru saya sampaikan lah nih jamaah. Ada puluhan tahun aku mengaji. Baru ini aku sampaikan nih. Ini aku sampaikan. Ini kan masuk ke apalah nanti ini. Ke YouTube jamaah. Kasihan saya nengok perempuan nih, dibohai-bohaikannya badannya, dicantik-cantikkannya. Oke, kita tak koreksi itu. Tapi kau keliru supaya lakimu tetap samamu. Dia macam mana nengok yang lain itu? Jamaah. Karena itu salah satu cara setan. Oke, oleh si suami diceraikan istrinya. Dinikahinya perempuan yang menurut dia lebih cantik, lebih bohai, lebih behenol dari istrinya. Setelah dinikahinya, dia akan tengok perempuan lain lebih cantik, lebih bohai, lebih behenol dari istri yang katanya sekarang ini bagus. Memang begitu terus. Nah, ini mau hati-hati. Sampaikan kepada istri kita, kepada anak kita, cucu kita yang perempuan. Sampaikan kepada anak kita, cucu kita yang laki-laki. Jangan tertipu. Nah, nanti udah cerai, baru nampak dia kelebihan istri dia yang dia ceraikan itu. Kalau tahu aku kayak gini lah Pak, katanya. Nah, itulah yang bangsa ini Spanning Peramli itu. Kan? Kalau tahu aku kayak gini Pak, nggak ada. Jadi kena kita laki-laki ini selalu muak nengok bini. Terbayanglah bidadari surga itu hebat. Tidak, tetap lebih hebat istri kita. Kenapa? Istri kita semayang. Itu saja. Bidadari mana semayang? Lain malaikat. Malaikat semayang. Cuma berdasarkan hadis waktu Rasulullah Mi'raj, malaikat sembahyangnya tak penuh. Ada ibadah malaikat itu ruku saja, ada sujud saja, ada ini saja seterusnya. Macam malaikat peniup trompet siapa? Israfil. Ya, Israfil. Mana ada ibadahnya? Nggak ada ibadahnya, tinggal niup trompet aja. Harap-harap lawak. Tak ada nyamuk di pipinya. Kalau ada nyamuk pukulnya gini, ketiup trompet, kiamat. Itulah cara guru berseluruh dulu mengaji jemaah. Harap-harap awak tak adalah nyamuk di pipi malaikat Israfil. Sempat nyamuk ada gatal tepuknya, ketiup trompet, kiamat. Yang nggak ngerti ya ada juga nyamuk Ustaz. Itulah ibadah dia jemaah. Kita ibadah kita lengkap. Ini mau hati-hati. Sebab ada bidadari nanti perempuan ni tak, aku yang kusasar bukan perempuan benci ke suaminya. Nanti tercakap dia tak adil Allah Ta'ala. Ngapa untuk kami tak ada bidadara? Ini berbahaya, bisa murtad ini. Ya mah, bisa murtad. Macam mana Allah sebut tak adil? Terusnya, kalau si istri bersuami lebih dari satu, mungkin istri bersuami lebih dari satu. Mungkin meninggal atau cerai. Kalau cerai hidup tidak. Cerai hidup tidak. Cerai mati. Meninggal. Nikah lagi dia. Nanti di akhirat kita tak cerita neraka lah. Cerita surga. Masuklah orang ini ke surga bertiga. Siapa suami daripada si istri? Maka diberikan Allah hak kuasa penuh kepada si istri yang mana yang dia pilih. Kan hebat perempuan itu. Nanti yang mana dia pilih? Dia yang milih jemaah. Dia lebih tahu suaminya yang soleh ni yang mana. Dia yang milih. Ada dua ya. Jadi ini dua hal. Jadi saya tadi laki-laki bidadari, kemudian perempuan. Kemudian perempuan bisa milih, kemudian bidadari lebih baik dari istri lebih baik dari bidadari. Yang ketiga, yang keempat. Jadi kita cerita bidadari lebih baik, istri lebih baik dari bidadari, istri memilih. Yang keempat, kalaulah perempuan tu sampai meninggal tak ada suami dia, macam mana di surga? Dia akan Allah pasangkan dengan orang-orang soleh. Jemaah. Karena tidak ada di surga kecuali orang soleh. Allah pasangkan di surga.
Tak usah sibuk nanti di surga. Ya, kalau awak di surga nikah sama orang soleh, cetak undangannya macam mana? Nanti ada percetakannya. Jamaah surga. Itu begitu kata agama. Jadi sebab di surga semua pasangan. Jadi nggak ada risau. Makanya saya pribadi, kalau lihat perempuan sampai meninggal dia tak bersuami, satu sisi awak ada rasa cemburu nengok dia. Saya tak tahu orang lain. Orang soleh lah nanti suami dia ni di surga ni. Hebatlah dia ni. Tapi tak boleh nak cakapkan. Jemaah. Nanti orang bisa salah faham pula nanti. Kan? Jemaah. Itu ya. Jadi bidadari tadi jangan keliru. Muslimah pasti tak ada rasa cemburu dia. Dan dia lebih di atas bidadari. Kita ni laki-laki kalau terbayang bidadari rasanya macam putri Merak Jingga ya. Kita Sumatera Timur ni. Tidak jemaah. Puasilah dengan isteri kita. Sebab dia lebih mulia dari bidadari. Sebab dia sembahyang. Jemaah. Nanti ada yang bantah tu. Pak, kalau isteri awak tak sembahyang, kata dia. Kata awak, buatlah dia sembahyang. Jemaah. Ajarkanlah dia sembahyang. Kan? Itu ya. Sesungguhnya, apa ini? Ini masih atas ni. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Al-Mu'minun, surat 23, 111. Karena kesabaran. Saya juga dah bagi tahu makna sabar. Jamaah. Ya. Contohnya kita subuh ni, ini sudah sabar lah ini jamaah. Karena enak-enak tidur kita dibangunkan Allah untuk sembahyang. Ada duit enak-enak disuruh Allah haji. Lebih makanan sikit suruh Allah zakat. Sedap kali makanan tu. Suruh Allah puasa. Sabar kita untuk lakukan itu jemaah. Cuma di masyarakat ni ada salah-salah fahamlah tentang sabar. Saya sudah bagi tahukan. Sabar pula kata tak marah. Mana tak bisa jemaah. Lebih parah lagi sabar 3 kali. Ini keliru. Kita sudah bagi tahu ya. Pada cincin yang ke-6 tertulis, inilah balasan kalian pada hari ini. Sebab ketaatan yang kalian kerjakan dahulu. Ini tak saya terangkan lagi. Sudah sama dengan di atas. Cincin yang ke-7 tertulis, kalian tetap muda, tidak tua selamanya. Jamaah, ini tak usah pakai cerita agama ni. Yang ke-7 ni. Di dunia ni aja awak, kalau hati tu senang, muka muda tua. Mudah je jemaah. Kalau hati itu senang, apalagi di surga. Hati itu senang, tak ada yang susah. Ya tetap mudah aja lah. Apalagi jemaah, tak ada. Jadi semana awak tu Ustaz? Kata pula. Kalau tak faham-faham atau meleceh dia. Nanti kita senam dia surga, aku bilang. Ada senamnya tu, kata awak. Mana begitu jemaah? Kalau hati itu senang saja. Di dunia ni pun. Nampak tu muda tu jemaah. Apalagi di dalam surga. Pada cincin yang ke-8 tertulis kalian aman, tidak perlu takut selamanya. Ini dah tak saya terangkan lagi lah. Pada cincin ke-9 tertulis kalian bersama para nabi, orang jujur, orang mati syahid dan orang soleh. Tengok tu jemaah. Sampai ada yang ditanya, apalah nikmat tertinggi surga tu? Bukan. Apalah enaknya surga tu? Apalah nikmat surga? Dijawab, adanya Rasulullah ada dalam surga dah cukup. Itulah nikmat tu. Apalagi yang lain-lain. Apa lagi? Ya. Jadi kita bersama para nabi. Jumpa kita lah. Kita ni ngaku-ngaku keturunan Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam. Dan memang begitu kata Al-Quran. Bukan sekedar ngaku biasa. Di surga nampak jumpa kita lah nanti Nabi Adam jamaah. Ya. Pada cincin ke-10 tertulis kalian tinggal menetap bersama Tuhan. Perhatikan kalimat menetap bersama Tuhan. Yang kasih pemilik arash yang mulia. Ya. Jadi kesannya Allah Ta'ala tinggal di dalam surga. Kesannya Allah Ta'ala dalam surga. Padahal itu persis macam kita. Kau enggak usah takut. Menghadapi dia enggak usah takut. Aku di belakang kau. Apakah senantiasa dia bersama kita maknanya? Tidak, dia mendukung kita.
Ya, ini pun sama, bukan artinya Allah Ta'ala zat Allah di dalam surga itu, tidak. Allah senantiasa berikan kasih-Nya bersama kita, untuk kita, jamaah ya. Jadi 7 lapis langit, surga, arash. Arash itu artinya singgasana Allah, kemudian kursi. Kursi, kalau bahasa kita kursi ya macam tempat saya duduk inilah kursi. Jadi kalau kita satukan itu ada singgasana, ada kursinya. Tak usah bayang-bayangkan. Kenapa? Sebab tak ada bandingnya, kita tak pernah tahu. Jamaah. Di surga kata Allah ada sungai-sungai. Sungai madu, sungai susu, sungai arak, sungai biasa. Jamaah. Macam mana kita membayangkan? Ya, paling yang kita bayangkan sungai dekat kita lah. Sungai Delhi. Sungai Delhi itu dah macam teh tarik sekali-sekali aku tengok. Macam teh tarik dia. Macam kopi susu. Kayak gitulah sungai surga. Alah, tidak. Cuma awak tahu kata-kata sungai itu awak dah tahu dah. Sebatas itu saja. Macam mana membayangkan? Saya sudah bagi tahu kita. Macam mana membayangkan sungai madu tu? Apa tak bersemut dia? Madu asli tak bersemut, Ustaz. Salah. Tanda madu asli tu kalau awak bawa pulang, bini awak marah. Itulah tanda madu asli. Piring tes, saya jom. Jangan tes. Piring terbang, sendok terbang, suara rame. Itulah tanda madu asli. Pemilik. Okey lah, sungai madu. Madu apa dia? Kan banyak jenis madu. Itu saya bilang, biarlah itu urusan Allah saja. Tak masuk. Itu di luar daripada pikiran kita. Tinggal lagi karena kalian mau enak-enak, aku kasih tahu. Ada sungai, kata Allah Ta'ala. Atau bayang awak. Sesungguhnya, kalau secara alami, tinggal di tepi sungai enak tidak? Alamilah ya, jangan ada yang macam-macam. Jangan ada fabrik, jangan ada... Enak tidak? Enak. Jamaah. Tepi sungai itu sedap awak. Jamaah. Allah mau bagi tahu kita, keenaan tinggal di dalam surga itu. Udah sampai situ saja. Sungai susu. Susu ni susu apa nih? Susu sapi kah? Susu kambing? Atau dah diolah atau alami? Kalau hanya rawat macam mana di surga nanti? Awak tak suka susu. Jemaah, itu biarlah urusan Allah. Tapi tahu kita sungai itu kita sebatas itu aja. Jadi langit 7 lapis, di atasnya surga, di atasnya arsy, di atasnya kursi. Dah sebatas itu jemaah. Ya. Baik. Jadi kalau bersama Tuhan, maksudnya bersama kasih sayang Tuhan. Kemudian malaikat berseru, masuklah kalian ke dalamnya, yaitu surga tadi, bisalamin, selamat sejahtera dari bahaya. Aminina, aman dari rasa takut. Fadkhulnal jannata wa yaquluna, mereka pun memasuki surga seraya berkata, karena bersyukur atas nikmat ini, apa ucapan orang masuk surga? Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan duka lara kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun, Maha berterima kasih. Surat Fatir, surat 35, ayat 34. Yang lebih mengerikan lagi nikmat itu, Allah berterima kasih kepada hamba yang memujinya. Dengan cara mengingat kebaikan Allah Ta'ala kepadanya. Apa ucapan kita? Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Segala puji hanya milik Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Wa awrasanal arda, dan memberikan surga kepada kami. Natabawa'u, kami menetap minal jannati haitsu nasya', di surga sekehendak kami. Maksudnya di mana saja kami mau. Pergi dalam surga boleh jemaah. Fa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya itu kami, kitalah jemaah, sebaik-baik balasan bagi kita yang masuk ke dalam surga. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 74. Nah, saya menganjurkan kita semua, siapapun jemaah, uruslah jalan masuk ke dalam surga. Dah itu saja. Itu saja. Tak mampu kita mikirkan surga itu. Tak mampu tu jemaah. Sama sekali. Jangan enak kali itu. Ya, itu enak kali jemaah. Ya.
Wa idza arada Allah an yudkhila ahlan nari fi nari ba'atha ilaihim malaikat. Apabila Allah ingin memasukkan pengisi neraka ke dalam neraka, mengutuslah Allah malaikat zabaniyah. Berkata Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, sesungguhnya neraka di bawah bumi yang ketujuh dan sekarang sudah ada. Tengok jemaah. Sedangkan neraka itu kalau bocor selubang jarum saja, bumi, dunia beserta isinya hangus terbakar. Hadis. Apakah betul maksudnya hangus terbakar atau maksudnya sangat panas? Manapun maknanya, kalaulah neraka ada di bawah bumi lapisan yang ketujuh, kira-kira terbakar nggak bumi sekarang? Terbakar. Berarti kalau neraka di bawah bumi yang ketujuh, lapis ketujuh, berarti neraka itu sempit. Lebih besar lagi bumi. Itu gimana? Itu saya kata, ini persoalan gaib. Biarlah itu urusan Allah Ta'ala. Bersabda Nabi, kita baca terjemahnya. Sesungguhnya di dalam neraka Jahannam ada 70.000 lembah. Setiap lembah 70.000 celah. Setiap celah 70.000 kampung. Setiap kampung 70.000 perigi. Setiap perigi 70.000 ular. Setiap rahang ular 70.000 kalajengking. Tidak habis orang kafir atau munafik kecuali merasakan semuanya. Mana boleh itu? Kita gali ke dalam tanah, manalah neraka itu? Mana? Ini alam gaib. Sama dengan kubur dan kuburan. Kubur dan kuburan. Kubur alam gaib, kuburan alam nyata. Apakah setiap orang yang meninggal masuk kuburan? Belum tentu. Tapi apakah setiap orang meninggal masuk alam kubur? Pasti. Berarti alam kubur kuburan. Kan tidak, jemaah. Tidak. Adalah alam gaib. Tak tahu kita di mana alam kubur itu. Ini supaya jangan salah paham. Jadi kok kadang-kadang awak mendengar juga dari kuburan itu kadang suara orang ketawa, menjerit, menangis-nangis. Kenapa bisa gitu? Mudahnya memahamkan untuk kita semua. Orang ngigau. Di mana alam ngigau tuh? Enggak, sekarang ngigau tuh waktu tidur atau waktu jaga? Tidur. Alam ngigau tuh di mana? Orang ngigau kita tahu. Ini dia ngigau nih. Nampak awak? Ya mah. Bercakap dia segala macam. Si ngigau tadi. Alam ngigau tu kita tak tahu. Terbangun dia, awak bilang begini-gini, tak ada, kata dia. Tak ada ya mah. Jadi alam kubur kita tak tahu. Kuburan kita tahu, itu kuburan. Apalagi pula ada kuburan berlapis-lapis, sudah. Jamaah, tak ada lahan. Sampai berapa lapis kuburan tadi? Jadi alam kubur berlapis-lapis. Tak tahu. Jadi mudah memahamkan untuk kita seperti orang ngigau itu. Ya, ini pun samalah ya untuk memahamkan kepada kita. Wa ma'ahu, dan bersamanya, maksudnya bersama malaikat itu, asyaratu khawatimah. Kita baca terjemahnya, ada 10 cincin pula. Pada cincin yang pertama tertulis, masuklah kalian ke dalamnya, tidak mati selamanya, dan tidak hidup, dan tidak pula keluar. Ini kalau bahasa kita setengah mati. Elokan mana mati apa setengah mati? Elok mati lah udah sekalian. Pada setengah mati ni ajab kali awak. Hidup tidak, mati tidak. Begitulah menggambarkan beratnya siksaan di dalam neraka itu. Jemaah ini bukan mau menghina-hina. Bukan. Mana tahu ada Muslim atau orang non-Muslim sedang sekarat atau sedang koma. Tak ada maksud ke sana. Allah menggambarkan kepada kita tidak mati selamanya, tidak hidup, tidak pula keluar. Menggambarkan betapa udahlah susah kali jemaah dalam neraka itu ya. Yang kedua, ketiga, keempat kita baca terjemahnya. Cincin yang kedua tertulis, tenggelamlah kalian di dalam siksaan yang tiada tenang selamanya. Yang ketiga tertulis, putus asa kalian dari kasihku. Maksudnya putus asa dari kasihku sebab memang dalam siksaan macam mana lagi?
Tapi orang mukmin sesedikit apa iman dia akhirnya keluar dari neraka. Walaupun keluar kan sakit juga lah itu jamaah dalam neraka tadi. Maka seperti yang saya sampaikan, harap-haraplah kepada Allah. Biarlah masuk surga. Lewat titian itu terbakar-bakar, luka-luka, berdarah-darah, merangkak-rangkak, ngesot-ngesot. Biarlah. Asal akhirnya masuk ke dalam surga, jangan pernah singgah di dalam neraka. Biarlah tepi-tepi surga. Biar jamaah. Ya. Cincin yang keempat tertulis, berdukalah kalian, bersedihlah, sengsaralah selamanya. Al-ghammu artinya kesedihan yang menutup rasa gembira. Nauzubillah ya. Yang kelima, pada cincin kelima tertulis, pakaian kalian adalah api neraka yang sangat membakar. Nah, ini bukan hanya dipakaikan, bukan. Tapi orang yang disiksa itu di dalam api, seakan-akan seperti pakaian yang menutupi badan kita. Begitulah api, nauzubillah. Wa ta'amukumuz zakum wa syarabukumul hamim. Ini masih cincin yang kelima. Makanan kalian adalah zakum. Yang kalau dimakan itu merusak. Begitu dimakan hangus, terbakar badan kita jamaah. Di tanah Arab ada namanya pohon zakum. Pohon zakum itu kalau ditengok, nanti yang muda-muda yang mulai internet tengok internet. Zakum, ada pohon zakum. Yang kalau ditengok-tengok bentuk-bentuk buahnya itu memanglah macam kepala makhluk yang mengerikan. Jamaah, ya. Dan minuman kalian adalah hamim, air yang sangat panas. Kasur kalian adalah neraka yang dibakarkan untuk kalian. Dan payung kalian adalah neraka. Jamaah ya. Yang ke-6 sampai ke-10. Cincin yang ke-6 tertulis, inilah balasan kalian hari ini, sebab perbuatan kalian mendurhakaiku. Perhatikan sebab perbuatan. Kalau tadi untuk surga, sebab perbuatan juga. Saya terjemahkan amalan. Amalan perbuatan sama. Jadi baik kita masuk surga, buruk kita masuk neraka. Itulah berani saya sampaikan ke kita dari dulu. Kita yang menempah kapling surga itu. Mau kita macam mana kapling kita di surga? Kitalah yang nempahnya dari sekarang. Jamaah. Cincin ke-7. Marahku kepada kalian di dalam neraka selamanya. Cincin yang ke-8. Tertulis. Cincin yang ke-8 tertulis. Murkaku kepada kalian sebab sengaja melakukan dosa besar. Tidak taubat, tidak menyesal. Makanya taubat itu penting. Jangan, taubat ini tak ada kaitan dengan apapun. Kecuali dengan dosa saja. Tak ada kaitan dengan umur. Tak ada dengan tempat. Tak ada dengan waktu. Nantilah, tunggu masuk Ramadan. Awak bulan depan mau umroh. Nantilah kalau dah sampai di depan Ka'bah. Tak ada semua itu jemaah. Itu hanya dengan dosa saja. Pada cincin ke-9 tertulis, kawan kalian adalah syaitan dalam neraka selamanya. Cincin ke-10 tertulis, kalian mengikuti syaitan dan menginginkan kehidupan dunia dan meninggalkan akhirat. Inilah balasan kalian. Jadi kalian itu ingin dunia, kemudian tinggalkan akhirat. Saya bagi tahu dah jemaah, apa dunia apa akhirat. Jangan salah-salah lagi. Jangan salah-salah lagi jemaah ya. Apa dunia, apa akhirat. Asalkan hasilkan pahala, akhirat. Tak hasilkan pahala, apalagi dosa. Dunia, rugi. Imam Ghazali sebutkan, akhirat itu, dunia itu malayashabuka fil akhirah. Dunia itu yang tak, sesuatu yang tidak mengawanimu. Dunia itu sesuatu yang tidak menjadi sahabatmu di akhirat. Itu dunia. Dunia itu malas habuka, sesuatu yang tidak menjadi sahabatmu di akhirat. Itulah dunia. Jamaah. Jadi yang mau jadi sahabat kita pahala tadi. Selesai makalah 22, makalah 23. Dari sebagian orang bijak, ku cari 10 macam pada 10 tempat. Ternyata ku dapati pada 10 tempat yang lain. Awak cari 10 tadi di tempat yang 10 nih. Rupanya tempat 10 yang lain. Awak salah faham. Ulama membocorkan.
Satu, ku cari ketinggian pangkat pada rasa sombong. Ku cari ketinggian pangkat pada rasa sombong, yaitu melihat tingginya harga diri. Ternyata ku dapati ketinggian itu pada rendah hati. Tentu yang dimaksud ketinggian di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi manusia. Jemaah, ketinggian tertinggi itu pada rendah hati, tawaduk di sisi Allah. Cuma, di depan manusia sombong, kadang perlu kita bergaya sombong. Kadang-kadang perlu bergaya sombong di depan manusia yang sombong. Itulah keluar kalimat sombong kepada orang sombong, sedekah. Maksudnya bukan sombong, tapi berlagak sombong kepada orang sombong, sedekah. Supaya dia jangan menjadi lebih sombong atau supaya dia jangan sombong. Perlu jemaah. Kan? Ini supaya, ya memang kita yang punya showroom itu kita memang. Showroom kereta tadi. Tapi kita tak pernah bergaya hebat-hebat. Tahu-tahu ada orang cerita-cerita. Melagakkan kendaraan yang dia beli di showroom kita. Perlu kita tu berlagak sikit. Showroom mana kau beli kereta kau ni? Sana. Aku punya tu. Perlu jemaah. Tak percaya nanti dia bisa ditarik kereta kau ni. Macam-macam lah jemaah. Supaya jangan sombong. Rasulullah sama Khalifah Abu Bakar Siddiq pergi hijrah diam-diam. Belagak PS ni. Tahu PS? Belagak Abu Jahal CS. Naiklah Khalifah Umar. Ini Umar mau pergi hijrah ke Madinah ni. Siapa yang mau kekasih pisah dari kekasihnya, ayah dari anak segala macam, suami dari istri, ayo hadapin Umar, main kita. Coba. Terdiam jemaah, tak berani lagi macam-macam. Itulah dia. Jadi bukan sombong, tapi belagak sombong. Ya, jadi itu pada rendah hati. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Fudil, engkau tunduk pada kebenaran dan mematuhinya. Dan menerima siapapun yang mengatakannya. Itulah rendah hati. Rendah hati itu tunduk pada kebenaran dan mematuhinya kebenaran dan menerimanya kebenaran siapapun yang mengatakannya. Jadi rendah hati ini kaitannya dengan kebenaran. Kita ikut kebenaran tadi. Yang kedua, ku cari pengabdian. Yang dimaksud pengabdian yaitu puncak mengagungkan Allah Ta'ala pada sembahyang. Ternyata ku dapati pada wara'. Bukan sembahyang tak penting, tapi sembahyang itu mengajarkan kita wara'. Apa wara'? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, wara' meninggalkan yang samar dan yang tidak perlu. Samar itu syubhat. Tinggalkan yang syubhat, tinggalkan yang tidak perlu. Itulah wara'. Jamaah, ya. Ku cari kenyamanan hati pada badan dan ku cari kenyamanan hati dan badan pada serakah. Maksudnya sibuk mencari harta. Ternyata ku dapati pada zuhud. Tengok jemaah. Mau jiwa tu tenang, agama dah kasih tahu zuhud. Zuhud. Zuhud tu sikap hati bukan sikap luar, yaitu meninggalkan dinar dan dirham. Hal itu dikatakan oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Jangan merasa kita memiliki harta. Itulah tenang hati. Walau harta kita banyak. Itu zuhud. Saya dah bagi tahu jemaah. Rugi hidup sekali ini tapi gelisah. Saya harus bagi tahu jemaah. Rugi hidup di dunia ini kita hidup sebentar saja. Sebentar saja. Katalah seperti Nabi Allah Nuh sampai ratusan tahun. Nabi Nuh itu ratusan tahun jemaah hidup. Ada yang bilang 900, 950, 1000. Pokoknya begitu loh panjang umur beliau. Akhirnya mati. Rugi kalau dalam sekali hidup ini hati gelisah. Buat zuhud. Apa zuhud? Harta itu tak masuk ke dalam
hati. Bukan tak punya harta. Haji kita macam mana kalau tak ada harta? Masjid kita perlu dana. Macam mana itu kalau kita tak punya harta? Jamaah. Jadi hati itu tak sangkut sama harta. Itu zuhud. Itu insyaAllah buat nyaman. 4. Ku cari cahaya hati pada sembahyang siang di tengah keramaian. Ternyata ku dapati pada sembahyang malam di kesunyian dari orang ramai. Maksudnya tahajud. Bahwa Nabi berkata sedekat-dekat Tuhan dengan manusia adalah di kejauhan ujung malam. Jika engkau sanggup menjadikan dirimu termasuk orang yang mengingat Allah pada waktu itu, maka lakukanlah. Buat ya, jamaah. Bila sanggup, buat. Riwayat Imam Tirmidzi menasihat Imam Hakim. Ada lagi hadis Rasulullah. 2 rakaat sembahyang yang dikerjakan manusia di kejauhan ujung malam lebih baik dari dunia beserta isinya. Dan kalaulah tidak memberatkan umatku, pasti kuwajibkan mereka mengerjakannya. Ibn Nasir. Yaitu sembahyang tahajud. Tapi jangan salah paham. Semua sembahyang sunat derajatnya di bawah sembahyang wajib. Nanti ada yang penting kali tahajud tapi kurang perhatian dia sembahyang wajib. Salah, ya. Yang kelima, ku cari cahaya penerang hati kiamat pada hari ku cari cahaya penerang hari kiamat pada sikap dermawan dan rendah hati. Ternyata ku dapati pada rasa haus di siang hari. Maksudnya puasa. Bukan berarti dermawan rendah hati. Salah, tadi sudah kita sebut di awal. Tapi jangan silap, pentingkan puasa. Baca terjemahannya. Sesungguhnya di surga ada satu pintu bernama Rayyan. Ya. Memasukinya orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak masuk seorang pun melaluinya selain mereka. Ditanya, di mana orang yang berpuasa? Mereka pun berdiri. Tidak masuk seorang pun melaluinya selain mereka. Apabila mereka sudah masuk, pintu itu pun ditutup. Sehingga tidak seorang pun dapat memasukinya. Riwayat 2 syekh. Maksudnya Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang puasa siang hari ini masuk pintu khusus. Rayyan. Dah masuk semua, pintu pun tutup. Tak boleh lagi. Macam kita nonton bola. Kalau dah tak boleh lagi masuk, tutup jamaah pintu tadi. Tak bisa. Mau masuk situ, rajin puasa siang hari. Puasa wajib, tambahlah puasa sunat. Puasa wajib sudah tentu jemaah, tambah puasa sunat. Jadi ini yang Rayyan ni yang puasa-puasa sunat. Ya, puasa wajib memanglah dia. Jemaah. Yang khusus Rayyan ni yang wajib tambah sunat. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, kata Rasulullah, tidaklah seorang manusia berpuasa karena Allah, melainkan Allah menjauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 musim. Riwayat 2 syekh, Imam Bukhari, Imam Muslim. Tak perlu kita cari 70 musim tu. Tak perlu. Musim apa sekarang ni? Ya, cara kita di sini musim durian. Kata yang jual durian, sekarang durian tak bermusim lagi. Kapan-kapan pun ada. Tak perlu. Apa yang dimaksud 70 musim tak perlu. Kerana selalu dalam bahasa Arab kalau 7 tu makna banyak. Macam 7 lapis langit, 7 lapis bumi, makna banyak. Bukan dia mesti 7. Meskipun ada ulama mengatakan kalau lapis langit bumi itu memang 7. Terserahlah. Ya. Dan yang keenam, ku cari jalan melancarkan menyeberang titian pada berkurban. Ternyata ku dapati pada bersedekah, sikap dermawan. Jamaah. Bukan berarti berkurban membuat jalan kita tak lancar, bukan. Tapi jangan gara berkurban lupa sedekah. Imam Suyuti menyebutkan ada 5 macam pahala bersedekah. Satu dibalas 10. Itu dia jamaah. Kapan itu? Itulah yang diberikan kepada orang yang berbadan sehat. Sedekah sama orang berbadan sehat, balasannya 10. Satu dibalas 90. Itulah yang diberikan kepada orang buta yang sedang ditimpa musibah. Satu dibalas 900. Itulah yang diberikan kepada kerabat yang sedang memerlukan.
Yang keempat, 1 dibalas 100.000. Itulah yang diberikan kepada kedua orang tua. Yang kelima, 1 dibalas 900.000. Itulah yang diberikan kepada orang berilmu atau ahli fikih. Lebih besar pahalanya itu. Kalau cara kita kepada guru-guru agama, jamaah, kepada dai-dai, ustaz-ustaz, tapi yang betul lah ya, itu besar pahalanya. Ini supaya paham. Dah, yang ketujuh, ku cari keselamatan dari neraka jahanam pada yang mubah. Mubah itu artinya berpahala tidak, berdosa tidak. Ternyata ku dapati pada meninggalkan yang samar. Samar syubhat. Tinggalkan yang syubhat, jamaah. Ini mau hati-hati nih. Ya, alhamdulillah berkat internet itu ada banyak yang baik. Dikirim-kirim orang kita tengok di internet tu, dikasih tahu bahawa benda ini mengandung bahan haram, benda ini mengandung bahan haram, padahal awak selama ini dah makan dia, jemaah. Awak tak tahu selama ini, pasti apa tidak informasi ini? Belum tentu. Karena itu disebut syubhat, jauhi. Memang enak kali lah awak rasa. Jemaah. Sekarang ni salah satu kebaikan internet itu dapat kita informasi benda-benda yang tidak halal. Benda-benda yang tercampur dengan yang haram. Jadi tinggalkan yang samar. Tinggalkan dia, jemaah, ya. Berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, ku tinggalkan sesuap makan malamku lebih kusukai daripada aku beribadat sepanjang malam. Tak, sesuap yang kita tinggalkan makan malam, itu lebih bagus tuh. Lebih kusuka daripada ibadat sepanjang malam. Maksudnya yang samar tadi. Itu, jamaah, yang samar usahakan tinggalkan. Ya, hati-hati sekarang. Karena orang berpaham kalau bukan B1, B2 halal. Yalah kita setuju benda itu halal, tapi masih ada cara menyembelihnya. Yang kedelapan, ku cari mencintai Allah di dalam meninggalkan kehidupan dunia. Ternyata ku dapati di dalam mengingat Allah, itulah zikir. Kita baca terjemahannya. Mengingat Allah lebih baik daripada bersedekah. Mengingat Allah lebih baik daripada berpuasa. Riwayat Abu Syekh dari Abu Hurairah. Syekh Abu Syekh ini adalah guru Imam Nawawi. Pengertian mengingat Allah itu bisa dengan bertahlil, bertasbih, bertahmid. Itu lebih baik daripada bersedekah sunat. Mengingat Allah lebih banyak pahalanya dan manfaatnya daripada berpuasa. Maksudnya, bersedekah. Jadi gini, mengingat Allah lebih baik daripada bersedekah. Maksudnya, mengingat Allah lebih baik daripada bersedekah yang tidak mengingat Allah. Sedekah dia, niat dia memang karena Allah. Berpahala dia. Tapi waktu bersedekah itu, waktu ngasih harta itu, dia tak ingat kepada Allah, itu maksudnya. Jemaah. Berpuasa dia karena Allah. Tapi waktu berpuasa itu kadang-kadang lupa dia kepada Allah. Maka mengingat Allah lebih baik dari itu. Tetapi bersedekah mengingat Allah. Waktu ngasihnya itu bukan dari niat awal. Waktu ngasihnya itu ingat Allah. Itu lebih baik daripada sebatas mengingat Allah. Berpuasa terus yang sekian jam itu tak pernah putus mengingat Allah. Itu lebih baik dari sebatas mengingat Allah. Ini hati-hati. Jangan nanti ada paham. Bagusan nak ingat Allah aja daripada sedekah. Sudah tak sedekah-sedekah dia. Orang dasar pelit. Dasar bedangki. Bilangnya gitu. Tidak. Jamaah. Ya, ini mau hati-hati. 9. Ku cari kesehatan dengan berkumpul bersama kawan. Ternyata ku dapati saat uzlah bersendiri. Uzlah ini artinya, gini jamaah, jangan salah paham lagi nih. Uzlah ini bertingkat-tingkat. Uzlah ini artinya mengasingkan diri. Dia bertingkat-tingkat. Nomor 1, dan saya sudah pernah cerita di kita. Uzlah fisik. Tubuh kita tak bergaul dengan orang. Contohnya, ini anak-anak sekolah dinas. Anak-anak sekolah dinas itu uzlah. Karena tak boleh dia campur dengan masyarakat. Nanti, contoh mudah akademi militer. Bergaul tidak? Tidak. Tak boleh itu. Jamaah, itulah contoh uzlah. Nanti ketika mereka dilepas ke masyarakat, jadilah mereka militer, itu masih uzlah atau tidak? Secara fisik.
Tidak, badannya udah bercampur dengan masyarakat. Tetapi jiwanya uzlah tidak. Uzlah. Apa contoh? Militer itulah tadi, akademi militer dia. Dia walaupun dah bergabung dengan masyarakat, jiwanya tetap militer. Bahkan sudah pensiun pun, garangnya militer. Udah geletar-geletar badan dia pun, kena sakit, tetap garangnya militer. Jadi uzlah macam gitu. Nomor satu, uzlah tubuh. Nanti kalau udah baik kita, menurut guru kita, barulah uzlah jiwa. Menyatu kita dengan masyarakat pun, hati kita tetap ke Allah. Contohnya ada jamaah. Jadi uzlah ini penting. Nah, jadi di sini disebut, ku cari sehat dengan berkumpul bersama kawan. Ternyata ku dapati saat uzlah bersendiri. Uzlah itu sebenarnya menjauhi sifat tercela. Inilah tadi yang betul, yang tinggi itu. Menjauhi sifat tercela, maka akibat yang ditimbulkannya karena mengganti sifat, bukan karena menjauhi tempat. Jadi uzlah yang tinggi itu mengganti sifat, bukan pindah tempat. Tapi kalau belum sanggup kita begitu, mengganti sifat, setidaknya awal-awal pindah tempat. Contohnya, orang-orang sekarang ada istilah toksik. T-O-X-I-C, toksik. Jauhi kawan-kawan toksik, katanya. Itulah uzlah. Kawan toksik ini kan racun. Toksik racun. Jauhi kawan-kawan yang membuat awak buruk. Kan uzlah itu. Jamaah. Uzlah. Itulah dia itu. Jadi, tingkat kita awal nih, uzlah tempat. Lebih tinggi nanti, uzlah sifat. Ya. Berkata Abu Ali Ad-Daqqaq, pakailah yang dipakai manusia, makanlah apa yang mereka makan, tetapi menjauhlah dari mereka dengan batinmu. Inilah uzlah. Inilah uzlah. Ya, jadi jiwa kita kadang perlu latihan. Itulah dalam tarekat itu kadang-kadang dilatih 40 hari bersuluk, kata dia. Tak boleh kemana-mana, sini dulu. Secara jamaah tablik tu pula 3 hari, 7 hari. Itu latihan itu semua jamaah. Latihan. Tengok jamaah tablik yang pergi-pergi itu. Dibawa orang tu hartanya? Tidak. Tengok yang bersuluk 40 hari di tempat-tempat tarekat tu. Dibawanya hartanya? Tidak. Itu latihan jamaah. Itu sebenarnya latihan. Latihan. Ingat akhirat. Jangan lalai. Cuma orang salah paham. Jadi ada hal yang pemahaman negatif. Padahal tidak. 10 terakhir. Ku cari cahaya hati di dalam nasihat dan membaca Al-Quran. Sudah betul itu. Tetapi ternyata ku dapati dalam perenungan. Renungkan nasihat orang kepada kita. Nasihat Allah, nasihat Rasulullah, nasihat ulama. Renungkan Al-Quran yang kita baca. Itunya maksudnya jamaah ya. Renungkan kebesaran ciptaan Allah Ta'ala. Keyakinan akan binasa dunia dan huru hara kiamat. Dan segala yang terkait dengan keduanya. Dan kelalaian diri dan kesopanannya dan keteguhannya. Perhatikan itu. Apalagi dan menangis pada waktu sahur. Berkata sebagian ulama. Ya. Berkata sebagian ulama. Apa kata mereka jemaah? Aku tertegun melihat seorang ahli ibadah sedang nangis. Kutanya, sebab apa engkau nangis? Jawabnya, sebab kemuliaan orang yang takut kepada Allah di dalam hati mereka. Ya. Mulia tu jemaah ya. Orang yang takut kepada Allah mulia di sisi Allah. Kutanya lagi kepadanya, apakah kemuliaan itu? Jawabnya, kemuliaan panggilan di hadapan Allah Ta'ala. Pas macam saya terangkan di awal tadi. Kalau tadi di awal kita di istana disambut presiden. Kalau ini kita seakan-akan dipanggil presiden. Coba dulu jamaah. Oke, ini saya contohkan. Ada orang kaya raya, ada presiden. Yang kaya raya manggil kita, yang presiden manggil kita. Mana lebih di hati? Saat inilah jamaah presiden. Begitulah dia. Jadi dipanggil oleh Allah Ta'ala. Senang hati kata dia. Ya. Pagi ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.